Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Dan ketika memberitahukan Rabbmu, Tuhanmu, sungguh Rabb akan mengirimkan kepada mereka orang-orang yang menimpakan keburukan kepada kaum Bani Israel atau Yahudi sampai hari kiamat. Jadi ini berita daripada Allah, karena Allah yang mengetahui masa lalu, masa ini, dan masa depan. Allah tahu isi hati manusia, sampai manusia yang belum lahir pun Allah sudah tahu apa yang akan mereka kerjakan. Nah, orang-orang Yahudi ini akan konsisten kepada keburukan. Mereka adalah orang-orang yang dulunya mulia, mereka Muslim, dengan Nabi Musa, Nabi yang sangat terkenal, yang kita kagumi dan kita hormati. Kemudian mereka juga memiliki kitab yang datang daripada Allah. Jadi secara keilmuan mereka cukup solid untuk menjaga keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Akan tetapi mereka memiliki masalah dengan hati mereka, sehingga mereka selalu melakukan kesalahan sampai hari kiamat, sehingga Allah mengatakan bahwa nanti akan ada orang-orang yang datang kepada mereka yang memberikan hukuman kepada mereka. Itulah tafsir dari kalimat ini. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya. Jadi ketika ada suatu kesalahan yang terjadi, Allah bisa saja mengirimkan balasannya dengan cepat. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia, Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sifat Ghafur, Al-Ghafur dan Ar-Rahim daripada Allah ini dominan dibanding dengan pemberi siksa. Jadi sekiranya orang-orang Yahudi mau bertobat, mengakui kesalahannya, Allah akan ampuni mereka. Allah akan ampuni mereka. Dan Allah tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka coba rusak tatanan sistem dunia ini untuk menguntungkan mereka. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan kami bagi-bagi mereka menjadi beberapa golongan di bumi. Jadi mereka tidak jadi golongan yang satu, kokoh, tapi mereka terbagi-bagi secara geografis, walaupun sekarang semua sebagian dari mereka berkumpul di tanah Palestina. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, dan di antara mereka tidak demikian. Jadi selain daripada distribusi geografis, mereka juga terbagi menjadi golongan-golongan berdasarkan keimanan mereka. Ada yang soleh, yang mengamalkan Taurat, dan kemudian juga
mengakui kenabian Nabi Muhammad, ada juga yang tidak. Wa balawnahum bil hasanati was-sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami berikan ujian, kami berikan kisah hidup lika-liku naik turun mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali beriman, kembali bertakwa. Allah yang Maha mengetahui bagaimana cara menunjuki hati manusia. Allah yang paling tahu komposisi yang terbaik. Tapi kita tahu bukan hanya kehidupan mereka, kehidupan kita juga ada naik dan turun, ada bahagia dan sedih. Semua itu Allah komposisikan supaya manusia kembali. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian menggantikan mereka generasi warithul kitabah ya'khuduna aradu hadha adna. Mereka mewarisi kitab Taurat, mereka warisi, akan tetapi mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Jadi mereka memiliki kitab, mereka tahu apa isi kitab, mereka tahu apa yang dilarang, mereka tahu riba dilarang, tetapi mereka melanggarnya untuk apa? Untuk mendapatkan hal-hal duniawi, materialis. Mereka menjadi kaum materialistis yang membuat mereka suka akan harta dunia ini. Di sini dikatakan harta dunia itu rendah karena sifatnya tidak abadi. Suatu saat nanti kita mati, kita tinggalkan semuanya. Wa yaquluna sayughfaru lana. Dan mereka mengatakan, kita ini akan diampuni, tenang aja, walaupun kita melanggar syariat, akan tetapi karena kita beriman, kita ini akan diampuni. Kenapa ini muncul di Quran? Karena ini banyak terjadi dengan keimanan, seolah-olah kita bukan berhak, bisa melakukan apa saja dan kita mendapatkan garansi akan diampuni. Nonsense. Gak benar. Ini hanya klaim yang dibuat sepihak tanpa ada iktiraf atau perkataan Allah yang membenarkan perbuatan mereka. Wa iyatihim aradum misluhu ya'khudhuh. Dan jika datang kepada mereka harta benda yang banyak, mereka ambil. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabah. Bukankah sudah diambil perjanjian mereka dalam kitab Taurat? Jadi Allah sudah mengikat mereka. Allah dan mereka sudah memiliki janji ketika Allah menurunkan Taurat bahwa kalau mereka mengikuti syariat daripada Allah, Allah akan lindungi mereka di akhirat. Jadi Allah menyatakan ini kepada kaum Yahudi. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Bahwa mereka tidak boleh mengatakan atas Allah kecuali sesuatu yang benar, dan mereka dapati itu semua di dalam kitab Taurat. Jadi ketika kitab Taurat mereka menyatakan A, jangan sekali-sekali ngomong B.
Ketika Taurat mengatakan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan harta orang lain dengan jalan riba itu salah, jangan mengambil excuse, memutarbalikkan kalimat sehingga seolah-olah menjadi benar. Jadi hal ini yang disoroti oleh Allah. Maddarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Dan balasan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak bisa memikirkannya? Mereka mendapatkan harta yang jumlahnya juga nggak begitu banyak atau banyak, akan tetapi harta itu hanya mereka nikmati sementara. Mereka kalau sudah meninggal tidak akan membawa harta itu. Nah, untuk mendapatkan harta dunia itu mereka akan mengorbankan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di hari akhirat. Kebahagiaan yang abadi. Jadi dapat harta yang sementara dan harta yang abadi, pilih mana? Apakah mereka itu nggak berpikir? Apakah orang-orang muslim sekarang juga nggak berpikir? Mereka coba dapatkan harta yang sedikit di dunia, tapi mengorbankan kehidupan akhirat mereka. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah innala nudhi'u ajral muslimin. Dan di sini Allah memberikan pujian kepada orang-orang Yahudi yang mereka berpegang teguh dengan kitab dan kemudian menjalankan sholat. Dan sungguh kami tidak akan menyanyiakan orang-orang yang saleh. Wa id nataqna jabala fawqahum. Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka. Ini suatu kisah lagi yang famous, yang terkenal di kalangan Yahudi, Bani Israel, ketika gunung melayang, diangkat terbang di atas mereka. Ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'um bihim. Gunung itu terbang di atas mereka menjadi naungan dan mereka berpikir gunung itu bisa sewaktu-waktu jatuh dan menimpa mereka. Suatu hal yang luar biasa. Bani Israel, Allah tunjukkan banyak hal yang luar biasa. Laut terbelah, kemudian sebagian dari mereka menjadi kara. Nah, sekarang yang lain adalah ketika gunung terbang di atas mereka, gunung yang berat itu bisa terbang. Khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh janji yang kalian sampaikan dengan kuat. Allah tahu hatinya orang-orang Bani Israel itu agak aneh. Jadi mereka mudah sekali berbelok kanan dan kiri. Maka Allah minta mereka, ayo pegang teguh janji itu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'annakum tattaqun. Dan ingatlah, amalkanlah apa yang kalian sudah dapati. Kalian dapat nabi yang banyak yang mengajarkan kalian syariat Islam. Kalian dapat kitab, Taurat. Itu semua sudah cukup supaya kalian itu bertakwa, supaya kalian itu tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jangan diseleweng-selewengkan. Jadi, karena tahu kualitas hati mereka, Allah buat hal yang luar biasa ini terjadi kepada mereka. Jadi ini Allah tuangkan dalam
Quran, supaya kita manusia masa mendatang tahu siapa yang kita hadapin ini. Muslim, mereka Yahudi, Bani Israel dulunya Muslim, mereka punya ilmu yang banyak, mereka punya kitab, mereka punya nabi-nabi yang seharusnya membuat mereka itu menjadi orang yang sangat bertakwa, akan tetapi karena keburukan hati mereka, mereka bisa menjadi makhluk-makhluk yang kita bisa lihat saat ini. Itu dulu, teman-teman. Kita sudah membahas dari ayat 167 sampai 171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.